Tapi nanti ujung-ujungnya juga kita harus lihat lagi dari spesifikasi dan harga. Ya. Kalau yang 100, yang 190 tapi harganya sama, nah ujung-ujungnya kita dengerin dulu. Jadi tetap loudspeaker itu mau kita baca spek, ini kuat, kencang, murah. Dengerin dulu enak nggak gitu. Nanti udah didengerin ternyata aduh tajam banget misalnya high-nya atau apa kayak gitu. Itu juga harus dipikirin gitu. Ini apa? Konfigurasi dari speaker ini. Jadi tadi ini mungkin lebih terkait ke masalah dispersi ya. Karena dispersi ini jadi speaker tuh kan anggap zaman sekarang tuh bolehlah kita kelompokin kalau di profesional audio ada 3 macam nih. Kayak gini model konvensional gini kita sebut point source. Jadi dia satu tweeter point lah ya, point source. Dia bentuknya tuh kayak bola sih sebenarnya, jadi dispersinya ya pasti menyebar ya. Terus ada yang namanya line array, terus ada yang namanya column array. Jadi kalau itu lebih perbedaannya di dispersi vertikalnya. Biasanya horizontal fix, tapi kalau vertikalnya bisa kita atur. Tujuannya itu kepantulan itu. Semakin bisa kita steering atau kita arahkan, pantulan semakin berkurang, directionnya akan semakin bagus kan. Jadi kita bisa dapetin hasil suara yang bagus. Karena dia denger dari speakernya ya, bukan dari pantulan benda lain. Terus ada jenis-jenis juga speaker yang lain kayak misalnya studio monitoring, terus udah gitu speaker yang biasanya mungkin kita lebih umum untuk di tempat ibadah, misalkan di masjid gitu ya. Untuk pengeras suara di menaranya kayak gitu kan, itu jenis speaker yang beda lagi. Jadi speaker juga ada yang spesifik. Pabrikan bikin untuk speech, pabrikan bikin untuk full range, jadi bisa buat segala macam. Terus pabrikan bikin lagi dari kemampuan dia ke cuaca. Jadi ada yang weatherproof istilahnya. Biasanya untuk outdoor ya. Outdoor itu ada standarisasi IP65, IP55. Itu apa tuh maksudnya tuh? Itu tuh standarisasi buat kita tahu dia kemampuan buat tahan cuacanya segimana besar gitu. Makin tinggi angkanya makin kuat. Ada yang tahan air, ada yang tahan kelembapan, ada yang tahan sampai kadar garam sekarang. Jadi kalau ditaruh di daerah pantai atau apa tuh dia biasanya konser-konser yang ini ya, party-party pantai gitu ya. Ada juga. Nah, itu kalau udah ngebahas yang outdoor gitu, itu bukan cuma sekadar dari hardware-nya dia doang. Mungkin orang berpikir bodinya tahan air, grillnya tahan karat. Beberapa pabrikan yang lebih serius lagi dia mikirin juga ke si drivernya. Jadi dari bahan kertasnya, dari bahan apanya itu juga ada bedanya gitu. Oke. Dan memang ini ya, jadi aspek tadi bahan itu jadi akhirnya ngaruh ke ketahanan pas dia di ini ya. Betul. Kalau itu lebih ke secara purpose-nya ya. Jadi karena memang dipakai di luar. Terus kalau kayak tadi balik lagi ke studio monitor misalnya, dia biasanya kan nggak pakai grill karena stabil satu tempat kan. Satu tempat, dan ini kan sebenarnya juga ada ngaruhnya ya. Menghalangi juga sebenarnya. Cuman kan kalau kita kayak speaker komersial kayak gini, kalau nggak dikasih grill kan bahaya juga gitu kan gitu. Kayak gitu. Jadi yang di studio kalau yang monitor di studio biasanya nggak pakai ini ya, jadi langsung. Biasanya nggak, dia langsung komponennya, terus cenderung pasti lebih flat. Betul. Si pabrikan bikin seflat mungkin gitu. Kalau yang gini udah pasti nggak flat. Karena kalau yang gini flat malah nggak enak gitu. Kalau speaker komersial gitu ya, maksudnya speaker komersial gitu. Jadi biasanya kalau diminta rekomendasi nih, Jovan tuh biasanya panjang lebar ya, pasti akan nanya kebutuhan dulu sampai spesifik mungkin kalau. Kalau misalnya untuk home recording di rumah saja, atau untuk pengen konser yang kayak kafe atau itu, nah kayaknya memang masing-masing perlu harus ini ya, ngelihat pertama spesifikasi produknya di manualnya itu tadi. Yang pertama dispersinya ininya gitu. Terus nanti pas dia nempatin speakernya juga ini jadi ini ya, jadi sesuatu yang benar-benar. Itu sebenarnya kalau bahasa saya penempatan speaker tuh nomor 1 sih sebenarnya. Jadi kalau nempatinnya salah, mau sejago apapun repot gitu. Nah, cuman kalau saya bilang salah dan benar itu balik lagi ke contoh kasus. Jadi bisa mungkin sebenarnya gini, kayak penempatan speaker di satu kasus mungkin ada beberapa pilihan yang benar. Jadi bukan cuma satu pilihan yang paling benar gitu. Enggak sih gitu.
di gimana tujuannya gitu. Misalkan kalau ruangan kita ngomong kotak ya, tapi ini tujuannya buat apa? Buat restoran, buat gedung pertunjukan, buat apa? Balik lagi ke layout gitu. Oke. Ke layoutnya, terus ke peruntukannya untuk gimana kayak gitu. Tapi memang tadi kalau yang Johan bilang tadi memang sebisa mungkin ini ya, kalau speaker yang bagus tuh harusnya lebih versatile ya, jadi bisa dipakai untuk ini terus bisa disesuaikan untuk ininya gitu. Makin zaman sekarang makin barang multifungsi sih sebenarnya. Tinggal digeser ke ini kemana. Jadi dari kemampuannya, durability-nya dan hasil suaranya semua juga melakukan peningkatan lah gitu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih aspek-aspek yang paling umum tuh kita di tadi ya, dispersi. Ya, cuma memang paling umum lagi orang pasti ngejarnya ke SPL dulu sih. Bisa kenceng gak nih speaker gitu. Harganya berapa pasti gitu sih. Biasanya mereka kadang-kadang suka lupa dari karakteristik speaker itu. Oke. Bahkan banyak yang istilahnya speaker-speaker yang mahal kita bilang, yang kelas tinggi, SPL-nya belum tentu kenceng banget, cuman dari kualitas sound yang dihasilkan, suaranya gitu. Mereka ya pokoknya bahasa kita duduk lah gitu, si suara tuh udah duduk gitu, jadi di porsinya masing-masing gitu. Oke. Dan itu kadang-kadang ngaruhnya karena komponen ya, jadi komponen, kemampuan DSP-nya kalau udah ngomong aktif ya, digital aktif ya. signalnya, terus, nah saya kasih clue lagi, misalkan kenapa speaker ada yang murah, ada yang mahal sih? Nah bedanya kalau udah ngomong praktek, anggaplah misalkan speaker dengan sama ada dua opsi. Yang satu kelas medium, yang satu kelas mahal yang harganya mungkin sampai 2 kali 3 kali lipat. Ini ceritanya SPL sama dispersinya hampir sama lah ya. Kita ngomong spesifikasi sama. Jadi misalkan boxnya sama kayu, misalkan terus woofernya sama, mungkin 15 in kita ngomong, jenisnya sama point source gitu ya. Yang satu yang harga biasa, yang satu lagi harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Begitu kita bunyiin, oke. Kalau stylenya pelan, misalkan kita ngomong aja volume misalkan jam 12 nih. Kita bahasa kita jam 12. Style. Oke, aman. Nah, nanti tuh udah lewat jam 12 kita cobain. Di speakernya ya atau di powernya kita taikin terus begitu full. Nah, kalau yang kelas biasa agak murah, itu akan terjadi kenaikan biasanya di high frekuensinya dulu. Jadi curve-nya tuh begitu kita kencengin tuh harusnya bahasanya kita naiknya kurang lebih bareng ya. Low, mid, high-nya naik bareng. Ini biasanya high-nya dulu. Jadi makanya kalau speaker-speaker yang biasa, begitu kita main kenceng, misalkan di mixer gain-nya gede, terus di sini full volume, itu akan kerasa mungkin frekuensi-frekuensi yang berlebihan gitu. Misalnya jadi tajam, jadi nusuk. Kok tadi di style segitu nggak tajam, dikencengin jadi tajam gitu. Terus jadi makin suaranya jadi makin gak jelas malah gitu. High-nya lebih terasa soalnya gitu. Kesannya lebih kenceng tapi jadi nggak enak gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi anggap yang harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat dikenceng di jam 12 naik jam 1 jadi 3 dia akan terasanya bareng gitu. Biarpun sebenarnya sama aja, cuman ya itu hasil racikan pabriknya dan engineeringnya. Nah, itu suara tuh kayak oh iya tetap enak. Jadi pas pelan-pelan naik nyaman di telinga. Betul, ya gitu. Jadi bahasa awamnya ngisi terus gitu. Kalau yang ini aduh jadi ada bolongnya dikit ada bolong-bolongnya. Ya, jadi kosong gitu bahasanya gitu. Nah, itu bisa kita rasain kalau memang kalau bahasa saya kita siksa bener gitu. Makanya kalau ngomong stylenya pelan-pelan doang gitu nggak masalah ya. Sebenarnya hasil akhirnya jadi mirip-mirip aja gitu. Apalagi kalau cuman di resto yang memang background musik cuman yang gitu ya bahasanya tetap ada bedanya. Kita pakai yang mahal sama yang biasa gitu ya. Cuman tidak akan sesignifikan kalau memang itu bakal dipakai ini. Makanya kalau pas konser atau kalau di bioskop yang itu ya baru terasa ya. Nah, kayak gitu-gitu. Terus dan jangan lupa kalau mau hasilnya bagus, masukannya juga harus bagus gitu. Jadi kalau bahasa kita kalau dagingnya udah empuk, mau masaknya kematangan tetap empuk. Tapi kalau dagingnya udah alot, mau yang masaknya jago juga tetap aja alot. Tergantung sumber soundnya lagi kan berarti. Gitu. Dan celakanya speaker semakin bagus, semakin jujur. Nah itu dia balik lagi. Jadi semakin mirip aslinya. Betul. Jadi jangan ngomong
ini kok jadi jelek suara saya ya gitu. Ya maaf ya, nyanyinya juga biasa-biasa gitu. Kalau pakai speaker itu enggak, ya speakernya kurang jujur gitu. Ya, Bahasanya kayak gitu. Apalagi kalau udah masuk ke monitor studio, wah itu lebih ngeri lagi gitu. Semakin akurat ya. Semakin akurat gitu. Jadi loudspeaker serunya di situ sih. Ya gitu ya. Berarti loudspeaker semakin ini ya, semakin bagus, semakin jujur gitu. Betul, kayak gitu. Oke, ada lagi yang perlu diperhatikan nggak kira-kira kalau untuk kita nyari spesifikasi khusus buat speaker? Kurang lebih sih itu ya tadi sebenarnya standarnya gitu. Ya, dispersi tadi SPL, terus yang frekuensi respon gitu ya. Terus nanti yang paling utama tadi itu ya penempatannya jangan itu yang pertama sekali gitu ya. Itu jadi ini dan biasanya akhirnya terjadi perbedaan antara yang kualitasnya lumayan mahal karena tadi itu ya. Tadi pas lagi kita mainkan dalam volume yang lebih besar, kita akan ngerasain perbedaannya secara signifikan ya gitu. Pas naik-naik itu dari jam 12 ke jam 2. Saya baru dapat istilah itu loh. Tapi bahasanya ya kita harus tahu kita bakal pakai nih speaker optimalnya sampai segimana. Misalkan kita ngomong kita nggak pakai kencang segitu kok. Jadi ya bahasanya jam 12 aja udah kencang, udah cukup di tempat kita. Dan suaranya fine-fine aja ya udah gitu. Harus ini ya. Ya jadi ada orang cuman bahasanya kalau bagus beli aja yang mahal. Ya kalau itu sih gampang ya gitu. Cuman kan balik lagi kalau kita bisa mengoptimalkan yang memang paling sesuai lah gitu. Dan tadi pun kalaupun mahal tapi kalau penempatannya nggak pas kan penempatan nggak pas atau misalkan setelannya nggak bener atau tadi saya bilang inputannya juga sama kacaunya ya hasilnya kacau juga gitu. Iya. Ini hal yang perlu kita ini ya. Jadi saat kita menggunakan speaker memang ada aspek-aspek tertentu yang perlu kita tadi garis bawahi tadi ya beberapa hal gitu ya. Tadi kalau kita udah tahu fungsinya, udah tahu jenis-jenisnya gitu kan dan akhirnya kita akan nyesuaiin dengan apa yang kita butuhkan gitu. Ada tips khusus dari Jovan kalau kita milih speaker? Tips khusus dari saya sih yang pasti spesifikasi kita harus baca. Ya. Tapi yang pasti harus kita dengar dulu. Ya, harus dicobain ya. Harus dicobain karena nanti baliknya lebih ke anggaplah spesifikasinya jujur, tapi karakter suara mana yang lebih cocok buat kita gitu. Karena jangan cuman berpikiran speaker apa aja nanti bisa di EQ gitu. Kalau menurut saya itu justru kebalikannya. Kalau bahasa saya, kalau kita punya loudspeaker yang bagus. Yang memadai. EQ nanti lebih gampang. Bahasa saya EQ jam 12 aja udah pasti aman gitu. Asal inputannya bagus gitu ya. Kenapa kita harus pusing-pusing nanti di EQ di harus apa gitu. Kalau diulik-ulik gitu. Ya kalau misalnya bahasa saya polosannya aja udah bisa bagus, udah enak banget kan gitu. Jadi biasanya kalau ngetes speaker di jam 12 semua dulu biasanya. Ya bahasa paling gampang kan kalau mixer kan ya sampai cetlek gitu aja. Jam 12 ya itu kan udah permainan awam ya gitu ya. Nanti kurang-kurang apa. Tapi kan sebenarnya equalisasi kan lebih ke arah nanti ke ruangan mana yang mau kita pasang, mau apa. Terus maksudnya ya itu tadi urusannya banyak banget kan. Ada jangan lupa ada urusan sound system tuh sangat berkaitan dengan akustik ruangan gitu. Kalau kita di ruangan bahkan di outdoor pun ya banyak juga kendalanya gitu. Apalagi di ruangan gitu ya. Jadi ya tadi ya terkait pantulan tadi itu ya. Betul, ada pantulan, ada apa yang istilahnya mungkin saya sih mempelajari tapi masih belajar lah gitu ya. Cuman maksudnya di lapangan tuh kita terkait dengan hal itu semua gitu. Oke, wah thank you nih saya udah dikasih beberapa tips gitu ya, kasih info gitu. Sekaligus tawarin produk nggak bisa nih? Ini jadi ini ya, maksudnya semacam dasar kita ya untuk belajar soal speaker. Kalau tadi di kesempatan sebelumnya kita udah lihat fungsi-fungsinya yang di belakang, tombolnya apa aja, jenisnya apa aja. Nah kali ini kita lebih spesifik soal hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam performance sebuah speaker ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang tadi Jovan sudah sampaikan gitu, teman-teman bisa ulik lebih jauh lagi nanti gitu ya, karena biasanya di manual buku itu sudah dikasih tahu ya gitu ya. Beda kalau speakernya rakitan ya kita nggak tahu ya. Kalau rakitan itu kita nggak tahu rakit kayaknya. Kadang-kadang juga nggak tahu. Sebenarnya saya bukan bilang speaker rakitan itu tidak bagus dan tidak benar gitu, cuman kita benar-benar harus tahu juga kan pembuatan ininya. Banyak kok yang ngerakit juga bener juga banyak gitu. Cuman maksudnya
ini kan kita dengan contoh aja, kalau pabrikan biasanya dia sudah tulis data Spesifikasi lengkap khusus gitu. ya. Kita bisa belajar dari situ. Dan itu sudah diuji di ininya ya. Ya pasti mereka punya tanggung jawab lah dengan nulis gitu, dia ada tanggung jawab. Dan sebenarnya bisa kita buktikan juga dengan mungkin dengan alat-alat ukur sederhana atau apa, ini bener nggak sih 130 dB kita taruh bener 1 meter, coba bunyiin apa gitu. Oh bener nih dia merah, terus ketahuan sebenarnya speaker bener kuat apa enggak, bahkan suara sember sedikit pun telinga kita peka banget kok gitu. Jadi kadang-kadang data spek itu sangat membantu untuk kita tahu lebih cepat. Cuman nanti pada akhirnya kita harus dengerin juga harus dengerin kayak semua gitu. Jadi bahasa spek dengan sebaik sekali, terus juga harus dicobain ya. Betul, harus latihan terus dengerin, oh yang ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Oke, thank you banget nih Zofan sudah berbagi tips soal speaker. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak. Nanti kita akan bahas di obrolan-obrolan yang lain ya soal spesifikasi tertentu alat equipment dalam dunia audio. Teman-teman boleh kasih komentar, boleh kasih tambahan ini ya, ide dan apa yang akan kita bahas gitu ya untuk dikaitkan dengan hal-hal yang selama ini kita gunakan sebagai equipment dalam dunia audio. Thank you udah berbagi sama-sama kita. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa semua.